Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Isa. Saya dari prodi PGSD. Nah, di sini saya akan bikin video mengenai atau untuk mengisi tugas tutorial 1 di pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, saya akan mengambil mengenai proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, apa sih itu? Apa BPUPK? Nah, BPUPK itu adalah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPK. Berbagai tokoh menyampaikan pandangan tentang dasar negara, termasuk Pancasila, yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu yang dinamakan BPUPK, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang lanjut pada Piagam Jakarta. Nah, apa itu Piagam Jakarta? Nah, di sini Piagam Jakarta adalah hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam dalam BPUPK. Nah, piagam ini mencantumkan rumus Pancasila dengan menambah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan PPKI yaitu Panitia Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan mengesahkan Undang-Undang 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara dengan menghilangkan frasa dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, poin yang kedua itu mengenai nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Nah, itu ada berbagai nilai ya, seperti halnya nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai ketuhanan itu tercermin dalam semangat mencari dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan. Itu tercermin dalam upaya menghargai perbedaan pendapat dan mencapai kompromi demi kepentingan bersama. Nah, nilai persatuan ada dalam keputusan menghilangkan frasa yang berpotensi memecah belah bangsa demi menjaga persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya itu nilai kerakyatan. Adapun nilai kerakyatan tercermin dalam proses musyawarah dan mufakat dalam merumuskan dasar negara. Yang terakhir nilai keadilan. Tercermin dalam cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu, nah, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana sih nilai itu masih relevan bagi generasi muda seperti halnya pribadi saya ini? Nah, pelajaran yang dapat diambil itu seperti dengan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menghadapi perbedaan pendapat. Musyawarah dan mufakat adalah cara terbaik untuk mencapai solusi yang adil dan diterima semua pihak. Semangat persatuan dan kesatuan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah kunci untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, toleransi dan menghargai perbedaan adalah negara yang beragam. Hingga toleransi dan saling menghargai perbedaan adalah hal yang mutlak. Nah, mungkin relevansi bagi generasi muda saat ini itu menghadapi tantangan global. Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan global, ya seperti radikalisme, intoleransi, dan krisis identitas. Nah, harus berkontribusi pada pembangunan bangsa. Generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Menjaga keutuhan NKRI itu sangat penting. Generasi muda harus memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan menolak segala bentuk neonaron yang bertentangan dengan Pancasila. Sekian penjelasan mengenai BPUPKI, lahirnya Pancasila, proses lahirnya Pancasila. Mohon Bapak dosen mengenai barangkali ada tingkah laku atau kata yang kurang pas atau yang kurang, mohon bimbingan dan arahannya. Saya akhiri, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.